Oke, pada video hari ini kita akan membahas tentang teknik pencatatan dokumentasi keperawatan. Jadi, gimana sih dalam menulis catatan atau dokumentasi keperawatan itu? Yang pertama, penulisan nama klien pada setiap halaman catatan keperawatan. Jadi, di bagian atas itu biasanya akan tertera nama pasien. Misalnya, lembar pengkajian ada 4 halaman, maka di setiap halaman di bagian atas itu harus ada nama pasien. Kemudian yang kedua, catatan harus mudah dibaca dan akurat ya. Jadi usahakan tulisannya itu dapat dibaca oleh orang lain. Kemudian akurat tadi menggunakan ejaan yang baku, kemudian disertakan nama, tanda tangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sebaiknya menggunakan tinta warna hitam atau biru. Jangan menggunakan warna merah ya. Kemudian ditulis dengan ringkas menggunakan singkatan yang biasa digunakan. Yang keempat, selalu dimulai dengan menuliskan tanggal, waktu, dan dapat dipercaya secara faktual. Jadi harus setiap tindakan keperawatan itu harus diberi tanggal dan waktunya kapan, serta siapa yang mendokumentasikan. Pencatatan mencakup keadaan sekarang dan waktu lampau. Jadi tidak hanya masalah kesehatan pasien saat ini saja yang dituliskan, tetapi riwayat kesehatan pasien dahulu itu juga harus dituliskan dalam dokumentasi keperawatan. Tulis nama jelas pada setiap halaman yang dilakukan dan dibubuhi oleh tanda tangan ya. Tadi ya, untuk setiap tindakan atau dokumentasi yang dituliskan oleh perawat itu harus diberikan nama. Siapa sih yang menuliskan dokumentasi itu dan diberikan tanda tangan. Jika terjadi kesalahan pada saat pencatatan, coret 1 kali. Dicoret aja, seret 1 kali, jangan diorek-orek ya. Jadi kalau diorek-orek itu kesannya seperti ada yang disembunyikan. Coret 1 kali aja. Jadi bekas tulisan yang salah itu masih terlihat. Kemudian tulis kata salah di atasnya serta paraf dengan jelas. Dilanjutkan dengan informasi yang benar. Jangan dihapus. Validasi pencatatan akan rusak jika ada penghapusan. Jika pencatatan bersambung pada halaman baru, tanda tangani dan tulis kembali waktu dan tanggal pada bagian halaman tersebut. Jelaskan temuan pengkajian fisik dengan cukup terperinci. Jadi, untuk pengkajian fisik itu harus dituliskan dari mulai pengkajian kepala hingga pengkajian kaki. Jadi terperinci, mulai dari kepala. Di kepala ada apa? Ada rambutnya bagaimana, kemudian kondisi matanya seperti apa, hidungnya, telinganya, kemudian turun ke leher, kemudian dada, perut, ekstremitas, dan lain sebagainya. Itu jadi harus dituliskan secara rinci. Hindari penggunaan kata sedikit dan banyak yang mempunyai tafsiran dan harus dijelaskan agar bisa dimengerti. Jadi misalnya nih, untuk penulisan atau dokumentasi nyeri, jangan dituliskan pasien sedikit nyeri. Itu enggak objektif ya, itu subjektif. Jadi itu adalah sebuah opini. Tapi untuk pengkajian nyeri itu sudah banyak skala atau instrumen yang digunakan untuk mengkaji. Salah satunya adalah FAS. Itu ada skor nyeri 1 sampai 10. Nah, itu kita harus mengkaji. Misalnya, Bu, dari angka 1 sampai 10 kira-kira nyerinya jenengan itu berapa? Kalau 1 itu enggak nyeri, kalau 10 itu nyeri banget. Misalnya pasien ngomongnya 4, berarti kalian menuliskan pasien nyeri dengan skala 4, nyeri skala 4 kayak gitu ya. Kemudian jelaskan apa yang terlihat, terdengar, terasa, dan tercium pada saat kajian. Misalnya pasien terlihat merintih kesakitan, kemudian
pendengaran, pasien menggumam atau mengerang, kemudian misalnya sedang mengkaji luka, bau lukanya amis atau tercium bau busuk atau bau apa, gitu harus didokumentasikan. Kemudian jangan menafsirkan perilaku pasien kecuali jika kesimpulan tersebut dapat divalidasi. Misalnya, lebih baik menuliskan pasien menangis pada saat wawancara daripada pasien menangis karena ia depresi, kecuali jika kesimpulan tersebut bisa dibuktikan. Jadi kalian itu nggak boleh asal menebak pasien itu depresi hanya dengan melihat atau berbicara dengan pasien, tidak menggunakan instrumen yang khusus digunakan untuk mengkaji depresi. Jadi tidak boleh ya asal menuliskan depresi, karena depresi ini adalah suatu masalah medis. Jadi kalau kalian menuliskan depresi, maka harus melakukan intervensi selanjutnya. Jika klien tidak dapat memberikan informasi pada pengkajian awal, coba untuk mendapatkan informasi dari anggota keluarga atau teman dekat yang ada, atau jika tidak ada catat alasannya, misalnya klien mengalami kebingungan dan tidak mampu memberikan informasi riwayat kesehatannya, ya. Jadi untuk dokumentasi jangan dikosongkan. Kalau misalnya pasiennya dikaji tidak bisa, kalian tanya kepada keluarga atau siapa yang mengantarkan pasien ke rumah sakit, seperti itu. Ya, itu tadi adalah teknik-teknik dalam mencatat dokumentasi keperawatan. Oke, untuk pembelajaran hari ini itu saja ya. Udah definisi, tujuan, kemudian manfaat, serta prinsip dan teknik penulisan. Oke, Ibu ingin mengingatkan kembali untuk kalian, jika masih ada yang belum paham, silahkan bisa tanya melalui grup WA. Di sana kalian bisa tanya apa saja ya yang berhubungan dengan pembelajaran pada hari ini. Oke, ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi agar kalian selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Itu ya, ingat-ingat ya. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.